pilih judul di perbincangan kami malam hari ini turbulensi setelah Airlangga pergi untuk bisa membahas mengenai goncangan apa yang menerpa sang beringin sehingga kemudian ketua umumnya rontok dan mengundurkan diri. Kita akan nanti dengarkan pandangan dari para narasumber. Sudah ada pengamat komunikasi politik Bang Effendi Ghazali atau Bang Ege yang sudah hadir menemani saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Ege. Malam. Baik, selain Bang Effendi Ghazali juga sudah ada dua narasumber lainnya yang akan memberikan pandangannya bergabung melalui daring. Yang pertama ada Pak Nurdin Halid yang juga akan menyuarakan, menceritakan kepada kita sebenarnya bagaimana kondisi internal Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nurdin Halid. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita akan memberikan analisanya Guru Besar Ilmu Politik Prof. Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Burhan. Malam Putri, malam semuanya. Baik, ya sekitar lebih kurang 15 menit lagi rencananya rapat pleno untuk menentukan ketum PLT ataupun PLT ketum Golkar ini digelar. Nah untuk mengetahui bagaimana persiapan di sana, siapa saja yang sudah tiba ataupun juga mengerucut kemana nama-nama ini. Kita akan dengarkan laporan dari Vena Kintan. Silakan Vena. Ya, baik, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Kalau bisa saya gambarkan saat ini suasananya di DPP Partai Golkar ini sudah dipadati oleh sejumlah kader dari Partai Golkar ini yang akan mengikuti jalannya rapat pleno yang rencananya ini akan dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tapi nanti akan diawali terlebih dahulu dengan makan malam seperti mungkin yang saat ini sedang berlangsung begitu. Nanti setelah makan malam selesai, para kader sudah berkumpul, nanti akan langsung dimulai rapat pleno secara tertutup dengan nanti akan membahas sejumlah agenda. Salah satunya ini akan membacakan terlebih dahulu surat pengunduran diri dari Airlangga Hartarto yang artinya nanti setelah dibacakan dalam rapat pleno ini Airlangga sudah secara de jure mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Nah selanjutnya nanti akan dilakukan penunjukan PLT Ketua Umum mengganti Airlangga Hartarto yang memang tadi juga sempat di-spill atau disampaikan oleh Dev Laksono, Ketua DPP Partai Golkar, inisial A yang nanti ini kemungkinan menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar yang nanti setelah dilakukan musyawarah mufakat dalam rapat pleno ini nanti PLT Ketua Umum yang sudah ditetapkan dalam rapat pleno ini akan memiliki tugas untuk kemudian menentukan rapat pimpinan nasional ataupun Rapimnas dan juga musyawarah nasional begitu. Nah untuk penentuan PLT Ketua Umum Partai Golkar sendiri ini akan dipimpin, rapat pleno ini nanti akan dipimpin oleh Sekjen dari Partai Golkar yakni Lodwig Paulus yang nanti akan memimpin jalannya rapat pleno dan untuk penentuan dari PLT Ketua Umum ini akan dilakukan secara musyawarah mufakat begitu di mana wakil ketua umum dari Partai Golkar nanti akan berembuk bersama untuk menentukan beberapa nama potensial yang nanti akan menjadi PLT Ketua Umum. Nah, yang menarik lagi Putri Viola dan juga pemirsa ini adalah nanti akan membahas penetapan tanggal dari Rapimnas dan juga Munaslup di mana kalau berdasarkan statement dari beberapa kader-kader ataupun pimpinan elit dari Partai Golkar ini memang ada target tertentu yang nantinya akan ditentukan oleh Partai Golkar di mana untuk penentuan Munaslup sendiri rencananya ini akan dipercepat begitu, ada percepatan Munaslup dan memang kalau kami melihat suasana kebatinan dari Partai Golkar ini akan berusaha untuk melakukan percepatan dari Munaslup ini sebelum tanggal 27 Agustus 2024. Nanti kita akan lihat seperti apa jalannya rapat pleno. Sementara demikian saya kembalikan kepada Putri Viola. Baik Vena, langsung saja saat ini kita akan mendapatkan keterangan langsung dari Pak Nurdin Halid karena Pak Nurdin hingga saat ini masyarakat ini masih menerka-nerka. Angin apa sebenarnya yang mendera dari Partai Golkar sehingga kemudian ada kejadian seperti ini yang tidak disangka-sangka. Sebenarnya friksi-friksi apa yang terjadi di internal Golkar sih Pak Nurdin? Ya, jadi Putri saya luruskan dulu. Ini tidak tepat ini judulnya, turbulensi setelah Airlangga pergi. Terbalik, Airlangga pergi, Golkar tak kondusif. Golkar tetap solid. Itu faktanya. Jadi turbulensi itu bukan fakta dari internal Partai Golkar. Jadi begini Putri, jadi memang termasuk saya yang juga ikut kaget dengan tiba-tiba dari Pak Airlangga, tapi kemudian setelah saya mendalami, merenungi dan berkomunikasi dengan beliau, bisa memahami dan memberikan menghormati keputusannya karena itu sangat pribadi dan apa yang pribadi itu hanya Pak Airlangga yang tahu. Tapi hal yang menggembirakan bahwa beliau mundur di tengah-tengah Golkar berprestasi di bawah pimpinan Pak Airlangga, Golkar sangat kondusif, Golkar sangat solid, Golkar sangat utuh. Dari pusat sampai ke daerah, tidak ada gejolak sedikit pun yang mempengaruhi daripada pengunduran diri Pak Airlangga. Oleh karena itu dengan mundurnya beliau, ini memudahkan Partai Golkar untuk melakukan konsolidasi. Dan saat ini ada
pengunduran diri ini dalam proses penggantian itu sudah diatur dengan mekanisme organisasi melalui peraturan tentang penggantian antar waktu dan juga pasal-pasal di dalam anggaran dasar pasal 39 diperlunya dalam Munaslup karena ketua mengundurkan diri. Oleh karena itu tidak ada hal yang membuat Partai Golkar ini ada turbulensi, ada perbedaan yang mengarah kepada perpecahan. Insya Allah rapat pleno sebentar lagi ya, kira-kira 19.30 kita akan mulai dan sekarang teman-teman sudah pada berkumpul, itu akan melakukan musyawarah mufakat untuk menunjuk daripada PLT Ketua Umum, dan PLT Ketua Umum hanya mempersiapkan waktu yang sesingkat-singkatnya agar kita lakukan Rapimnas dan Munas. Itu mekanisme internal sesuai dengan ADART. Kenapa perlu kita percepatan konsolidasi ini? Karena kita akan menghadapi pendaftaran pilkada 27-29 Agustus yang akan datang. Kita harus asas, kita harus mengikuti PKPU sehingga Golkar harus melakukan percepatan yang dinamis di dalam mengisi daripada jabatan lowong yaitu ketua umumnya. Begitu. Baik, itu dia tadi Pak Nurdin sudah katakan bahwa mundurnya Airlangga Hartarto ini mempermudah konsolidasi partai. Tapi di sisi lain juga ini kan menyambut pilkada, di mana Golkar juga akan berperang di berbagai daerah untuk bisa memenangkan pilkada. Di saat hal seperti ini, momen penting seperti ini, ketumnya justru mundur. Bagaimana ini kemudian Pak Nurdin? Ya memang di satu sisi kita sayangkan ya, Pak Airlangga mundur di tengah-tengah. Golkar sangat solid, bukan Golkar ada perpecahan, bukan Golkar ada turbulensi, bukan Golkar ada hal yang menggoyang daripada pimpinan Pak Airlangga. Itu di satu sisi kita sayangkan, tapi di satu sisi kita harus menghormati karena beliau alasan yang sangat pribadi yang kami ini tidak tahu alasan seperti apa itu. Karena kalau kita melihat secara faktual ya, tidak ada tekanan kekuasaan. Kenapa? Pak Airlangga baik secara pribadi maupun sebagai ketua umum Golkar itu sangat dekat dengan kekuasaan, sangat dekat dengan Pak Jokowi, sangat komunikatif dengan Pak Jokowi sebagai presiden, sangat dekat dan sangat komunikatif dengan Pak Presiden terpilih, pasangan Prabowo Gibran. Oleh karena itu ada orang berpendapat ini ada tekanan kekuasaan, menurut kami internal Partai Golkar tidak ada sama sekali tekanan kekuasaan. Baik. Kita mengatakan ada persoalan hukum juga tidak ada. Kenapa? Karena tahun lalu di mana beliau pernah dipanggil sebagai saksi dan kemudian sebagai Menko Perekonomian untuk menjelaskan soal prosesi ekspor impor minyak goreng dan sebagainya, dan itu tidak ada kelanjutan terhadap proses itu sehingga secara hukum pun tidak ada. Jadi ini murni alasan pribadi beliau yang kita semua tidak tahu, hanya Pak Airlangga yang tahu. Tapi kemudian kita bisa konsolidasi cepat dan ini memudahkan Golkar untuk tetap eksis karena tidak ada sama sekali kondisi yang membuat Golkar ini akan terjadi perbedaan yang bisa memecah belah Partai Golkar. Oleh karena itu maka percepatan konsolidasi kita akan lakukan. Insya Allah rapat nanti kita akan usulkan supaya Rapimnas tanggal 20, tanggal 21 Munas dalam tempo waktu 2-3 hari ada pengesahan Menteri Hukum, pendaftaran 27 Agustus pilkada itu tidak akan mengganggu daripada proses konsolidasi Partai Golkar. Baik, Prof. Burhan, kalau kata Pak Nurdin tadi, alasannya mundur Pak Airlangga ini hanya Pak Airlangga dan Tuhan yang tahu. Bukan karena hal-hal seperti tekanan kekuasaan, bukan juga masalah hukum. Apalagi kalau kita dengarkan banyak sekali kemudian yang isu yang beredar mengatakan ini karena ada invisible hand. Ternyata bukan itu, menurut Pak Nurdin Halid. Pandangan dari Prof. Burhan sendiri? Ya, wajar kalau Pak Nurdin Halid mengatakan demikian ya. Sebagaimana wajar pula kalau misalnya banyak analis yang menduga ada invisible hand di balik pengunduran diri Pak Airlangga Hartarto. Karena kalau kita baca pengunduran diri Pak Airlangga, itu sebenarnya ya, Prof. Burhan masih bersama kami. Jangan lupa. Halo? Ya, Prof. Burhan, mohon maaf tadi terputus sampai pengunduran dari Pak Airlangga ini sebenarnya setelah itu menghilang suara Prof. Burhan. Bisa diulangi mungkin dari kalimat itu? Iya. Jadi kalau kita dengarkan pidato singkat Pak Airlangga Hartarto, itu justru pidato yang menegaskan bahwa beliau layak untuk dipertahankan sebagai ketua umum Partai Golkar. Karena satu, dia menyebut alasan kenaikan suara Golkar yang cukup signifikan di Pileg 2024. Dan yang kedua, dia juga menyebut kemenangan Prabowo Gibran, capres-cawapres yang diusung oleh Partai Golkar secara fantastis. Itu alasan yang menurut saya menunjukkan bahwa beliau berhasil sebagai ketua umum Partai Golkar. Nah, jadi kalau kemudian publik kaget mengapa Airlangga ujungnya mengundurkan diri, itu wajar menurut saya. Karena tidak ada alasan buat Pak Airlangga Hartarto untuk mundur ketika dia sebagai ketua umum itu berhasil menunjukkan prestasinya secara elektoral. Termasuk kalau dilihat alasan objektif yang beliau sampaikan, itu juga membantah
argumen untuk mempercepat jadwal Munas. Karena memang tidak ada alasan untuk mempercepat jadwal Munas kalau melihat prestasi elektoral yang menjadi ukuran mengapa seorang ketua umum dianggap berhasil atau tidak berhasil. Tapi lagi-lagi saya sendiri tidak tahu persis apa yang menyebabkan pengunduran diri itu terjadi. Yang pasti Pak Erlangga Hartarto sudah menyatakan pengunduran diri, meskipun secara de facto sudah mundur, secara de jure kan belum diterima nih sama DPP Partai Golkar, dan karenanya malam ini menjadi sangat krusial. Apakah DPP menerima atau tidak pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto? Kalau misalnya diterima, sudah ditunjuk PLT, kemudian ditegaskan jadwal Munaslup, artinya memang terjadi kesepakatan di internal Partai Golkar untuk membuka bab baru pasca Pak Erlangga Hartarto. Meskipun sampai sekarang misteri mengapa Pak Erlangga Hartarto mundur masih menjadi misteri Tuhan selain jodoh dan kematian. Baik, betul sekali Prof. Burhan. Kalau memang kita dengarkan sebenarnya Bang Ege, dari beberapa waktu lalu sudah ada santer nama-nama yang kemudian akan menduduki posisi sebagai ketum Golkar ini. Setidaknya adalah nama-nama yang mengincar posisi itu. Apakah kemudian kesulitan ini, kesepakatan internal ini memang memberikan jalan kepada nama-nama tersebut menurut Bang Ege? Saya nggak berani sampai ke nama-nama karena saya setuju tadi dengan Prof. Burhanuddin Muhtadi ya. Kalau Pak Nurdin Halid saya nggak terlalu tahu, kalimatnya agak bercabang, tapi dia sudah bicara dengan Erlangga Hartarto. Kalau saya jangankan sampai ke nama-nama, ini gambar yang di belakang aja saya nggak paham nih artinya apa ini. Kalau kelihatannya gayanya kan, gaya nyerah ini Bang. Ini kan turbulensi. Jadi kalau turbulensi itu kita harus tenang. Saya datang ini tenang-tenang aja nih. Karena saya nggak paham gambar di belakang nih. Ini Burhanuddin Muhtadi dan pemirsa ini artinya apa nih? Sampai jumpa lagi, tenang, atau nyerah nih. Ini saya aja nggak paham, apalagi kalau baca pidatonya ya. Saya tuh berulang kali baca itu ya pidatonya. Selamat pagi kader Golkar yang saya cintai, saya Erlangga Hartarto. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, itu tuh bagi saya kalimat-kalimat yang membingungkan loh. Sampai saat ini saya sebagai katakanlah ilmuwan komunikasi enggak paham itu maksudnya. Apa yang membuat kemudian susah untuk dicerna, susah, untuk bisa didefinisikan? Kenapa orang dengan pengantar gitu lalu mengundurkan diri juga? Ya padahal di DPR pusat nambah itu kursinya 17. Di DPRD provinsi itu nambah 50, di DPRD tingkat 2 nambah 99 coba. Lalu atas kalimat itu loh, atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, itu jarang dipakai itu. Kalau dalam komunikasi itu digunakan oleh orang yang, ini mohon maaf loh ini ya, ini salah satu pemahaman oleh orang yang lagi tersandera. Lagi ngirim pesan supaya yang nerima itu menyatakan, ini bukan kalimat dia loh ini. Ini bukan kalimat dia loh ini. Ini berarti ada apa-apa loh ini. Tahan. Jadi ada sinyal-sinyal kalau menurut kata Bang Ega saya mohon maaf seperti kalau itu. saya keliru loh ini. Mohon maaf loh kalau saya keliru. Karena saya enggak tahu, karena saya belum ngobrol dengan Pak Erlangga Hartarto. Baik, kita akan jeda sejenak. Mohon maaf loh ini. Kita akan jeda sejenak, tapi mohon sekali Prof. Burhan ataupun juga Pak Nurdin untuk bisa bergabung dengan perbincangan ini di segmen berikutnya. Kita akan jeda sejenak saja. Tentunya nanti bisa diberikan pandangan dari apa yang disampaikan oleh baik itu Prof. Burhan, Bang Ege, begitu Pak Nurdin. Jangan-jangan yang disampaikan oleh Pak Erlangga ini di dalam pidatonya, pidato mundurnya ini merupakan sinyal-sinyal. Ada sesuatu sebenarnya yang menekan dirinya. Nanti silakan diberikan tanggapan setelah jeda, kami sudah kembali. Kita lanjutkan perbincangan dan langsung saja berikan kesempatan kepada Pak Nurdin karena waktunya juga terbatas, akan segera mengikuti sidang pleno ini di tengah prestasi elektoral yang begitu meningkat dari Pak Erlangga. Itu catatan dari Prof. Burhanuddin. Kemudian juga Bang Ege mengatakan dari apa yang disampaikan dalam pidato pengunduran dirinya ada yang begitu janggal dan seakan-akan ini adalah sinyal bahwa beliau ini menerima tekanan. Begitu Pak Nurdin. Itu yang disampaikan Prof. Burhan itu adalah sesuatu yang juga tidak bisa kita bantah karena memang secara objektifnya seharusnya Pak Erlangga tidak mundur ya dengan prestasi-prestasi menaikkan suara Partai Golongan Karya, kemudian Pak Nurdin masih bersama kami?
Baik, sepertinya ada komunikasi yang terputus dengan Pak Nurdin Halid, tapi kami coba akan hubungi lagi Pak Nurdin di tengah waktunya yang begitu terbatas untuk segera mengikuti rapat pleno. Selanjutnya juga Prof. Burhan. Prof. Burhan juga yang waktunya terbatas sepertinya bergabung dengan kita. Silakan Prof. Burhan. Catatan mengenai hal ini. Selain alasan prestasi elektoral, situasi Golkar di internal sangat kondusif. Jadi tidak terdengar riak-riak di internal terkait dengan ketidakpuasan atas kinerja Erlangga Hartarto sebagai ketua umum. Walaupun Jadi, ada nama-nama kita dengarkan mengincar jabatan itu, Prof. Burhan? Iya, betul. Muncul nama-nama sebagai calon di luar dari Erlangga, tetapi secara internal kan situasi kondusif itu bisa kita saksikan. Ketua DPD merayakan kesuksesan Partai Golkar dalam meningkatkan kursi hasil Pileg 2024 di Bali, dan tidak ada misalnya gugatan yang signifikan terkait dengan ketidakpuasan atas performa Erlangga Hartarto sebagai ketum. Jadi memang mengagetkan, dan tentu saja apa yang disampaikan oleh Bung Effendi Ghazali tadi sangat make sense ya, bahwa mungkin ada alasan lain yang kita tidak tahu mengapa Erlangga Hartarto pergi. Tetapi lagi-lagi pidato Erlangga Hartarto itu bukan alasan untuk pergi, tapi alasan untuk bertahan. Tetapi lagi-lagi karena situasi sudah terjadi, dan kalau kita melihat Partai Golkar ini kan unik ya, Putri. Partai Golkar ini berbeda dengan mainstream utama partai-partai di Indonesia yang umumnya dimiliki oleh pemegang saham mayoritas tunggal. Nah, Golkar ini ibarat perusahaan TBK, dia go public. Tidak ada veto player. Lain kan misalnya PD Perjuangan yang sangat identik dengan Ibu Mega, Demokrat yang sangat identik dengan Pak SBY, Gerindra dengan Prabowo Subianto, Nasdem dengan Surya Paloh. Jadi setiap ada dinamika di internal atau intervensi dari eksternal, itu veto player semacam ini berhasil menahan gempuran semacam itu. Di Golkar berbeda. Golkar ini satu sisi menjadi partai yang sangat modern karena tidak tergantung pada tokoh, tetapi juga rentan terhadap friksi dan faksionalisasi. Karena ketiadaan veto player tadi, tidak ada shareholder utama. Dan saat yang sama, Golkar punya doktrin karya dan kekaryaan yang memungkinkan Golkar itu secara institusi itu sangat tergantung pada siapapun yang berkuasa. Dan itu yang menjelaskan ketua umum Partai Golkar itu umumnya ketua umum yang sesuai dengan selera kekuasaan. Misalnya ya, Golkar baru pasca reformasi. Waktu itu kan ada pertarungan antara Akbar Tanjung versus Edi Sudrajat. Akbar Tanjung didukung oleh Presiden Habibie. Menanglah Akbar Tanjung. Nah, setelah Akbar Tanjung berhasil membawa Golkar menjadi pemenang pemilu di 2024, harusnya Akbar Tanjung kan dipertahankan sebagai ketua umum Partai Golkar. Tetapi kan Akbar Tanjung saat itu mendukung Megawati dalam Pilpres 2004, sementara pemenangnya adalah SBY JK yang kemudian berhasil mengalahkan Akbar Tanjung. Sesuatu yang aneh, karena Akbar Tanjung berhasil memenangkan Golkar, tapi justru ya pemegang suara di Munas memilih Yusuf Kala. 2009 ada pertarungan antara Pak Abu Rizal Bakri lawan Bang Surya Paloh, tetapi karena Pak SBY lebih punya preferensi dengan Pak Ical, Surya Paloh kalah. 2014 ganti lagi selera kekuasaan Pak Jokowi, maka muncullah dua versi Golkar kan. Pak Ical karena waktu itu dianggap berjarak dengan kekuasaan lebih melirik Agung Laksono. Jadi kalau melihat peta semacam ini, memang Golkar sangat rentan. Ya. Tetapi lagi-lagi saya berharap betul ya, ini bagian dari PR kita sebagai bangsa. Kita membutuhkan partai politik yang kuat, yang mandiri, yang berdaulat, dan yang modern, yaitu tidak tergantung pada tokoh. Dan Golkar punya modal untuk itu. Jadi kita berharap betul Golkar bisa lebih independen tanpa harus mengabaikan doktrin karya dan kekaryaan. Dan kalau misalnya Golkar berhasil, maka kita punya eksperimen memiliki partai yang modern. Dan harapan itu ada di Golkar.
Baik, Prof. Burhan, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah agendanya untuk bisa memberikan pandangan. Kita akan terus tunggu terutama bagaimana hasil sidang pleno yang akan segera berlangsung saat lagi. Sekali lagi terima kasih Prof. Burhan. Pemirsa kita akan jeda sejenak. Saya pamit dulu Putri, ya. Bang Effendi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Burhan. Pemirsa nanti kita akan dengarkan juga bagaimana catatan yang akan disampaikan oleh Bang Ege, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Sebenarnya tadi kami berharap bisa mendapatkan cerita lebih banyak dari Pak Nurdin Halid, tapi sayang sekali Bang, tadi komunikasinya terputus dan saat ini juga Pak Nurdin sepertinya sudah nggak bisa diganggu. Sudah karena masuk. Sudah mulai begitu kan, sudah bergabung dengan rekan-rekan semuanya untuk bisa melakukan rapat pleno walaupun tadi mungkin 19.30, tapi kemudian 19.15 seperti ini juga masih ada acara-acara awalan termasuk makan malam bersama. Tapi tadi dari sedikit kalimat yang disampaikan oleh Pak Nurdin, bagaimana? Penting dong, yaitu bahwa bayangan kita tadi malam ini ada rapat pleno. Betul. Lalu Munas sudah ada kan tanggalnya? Kalau tadi Pak Nurdin mengatakan rencananya adalah tanggal 20 Agustus, 21 Agustus. Walaupun nanti artinya diputuskan oleh rapat pleno malam ini lah. Betul. Jadi memang maksud saya begini, kenapa saya tadi agak terkejut dengan gambar. Gaya mengangkat tangan. Ya, ini bisa tenang aja walaupun turbulence tenang. Atau sampai jumpa lagi. Ya, atau nyerah lah ini ya. Bisa macam-macam artinya. Saya malam ini mau gembira saja, optimis ya kan? Optimis, betul. Karena kata Burhanuddin Muqtadi tadi, kalau saya menyebutnya, saya itu ya begitu hampir selesai S1, itu suka diajak itu ke Selipi itu untuk apa? Saling membagi ilmu komunikasi politik lah. Waktu itu lama sekali berarti ya, saya kan udah mulai agak tua lah sekarang. Nah, pada waktu itu saya tahu bahwa Golkar ini akan menjadi party of all seasons. Partai yang mampu seperti kata Profesor Burhanuddin Muqtadi tadi. Jadi mampu menyesuaikan diri dengan segala kondisi. Cuma satu yang saya agak suka bingung itu yaitu soal ini. Selalu ikut siapapun yang menang dan ikut memerintah itu. Ideologi kekaryaannya itu ya. Ini sudah pada tampil semua ya. Lihat sudah datang ada Agus Gumiwang, kata Sasmita, AGK begitu inisialnya kalau yang ramai. Nah, ini juga merupakan salah satu nama yang kalau kita lihat isu-isu yang beredar belakangan ini, Bang Ege, ini masuk juga dalam bukan hanya dalam PLT ketum ini yang akan diputuskan pada malam hari ini, tapi juga masuk dalam bursa calon ketum berikutnya pengganti dari Pak Airlangga Hartarto, Bang Ege. Nah justru itu, jadi tadi saya mau menjembatani Profesor Burhanuddin Muqtadi dengan mengatakan, kalau saja apapun yang sedang terjadi ada istilah turbulensi, setuju atau tidak setuju, kalau dia ini tetap artinya menjadi partai yang mampu menentukan apa-apa yang baik menurut mereka sendiri dengan ADART-nya, itu kita gembira. Jadi artinya ada apapun goncangan, mereka tetap menjadi partai yang luar biasa menurut mereka sendiri. Kita kan orang luar, nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Pak Nurdin tadi yang tahu, Bang Nurdin yang tahu karena sudah bicara langsung. Tetapi kalau misalnya nih ya, tiba-tiba semua yang beredar seakan-akan disetir dari luar. Lagi-lagi saya bisa salah. Tetapi sudah ada keluar nama-nama. Ketua Dewan Pembina ini. Lalu mau sebut nggak Bang? Enggak loh, enggak. Karena saya itu enggak akan menyebut sesuatu yang belum terjadi. Gitu ya. Nanti saya suuzon. Tapi seakan-akan Ketua Dewan Pembina ini, Ketua Umum ini, Ketua Harian ini. Lalu ini Wakil Ketua ini. Gitu. Betul. Nah itu, kalau itu betul-betul terjadi, bahkan ada variasi yang dibalik-balik, nanti pada misalnya peristiwa itu terjadi 20-21 Agustus ya. Betul, 21 Agustus rencananya. Diajukan tadi Pak Nurdin mengatakan diajukan tanggal sebegitu. Nah, karena pendaftaran pilkada itu 27 Agustus. Betul gitu ya. sekali. Jadi orang mengatakan, oh benar ini disetir dari luar. Terjawablah kenapa pidato pengunduran diri itu seperti itu gitu. Jadi maksud saya orang akan mengkaitkan fenomenologi ini menjadi seperti itu. Baik. Ya. Tapi sekali lagi, apa yang terjadi persis di dalamnya, yang tahu Airlangga Hartarto, mungkin Bang Nurdin Halid serta orang-orang yang mendapat ceritanya. Bahkan Burhanuddin Muqtadi saja tadi meraba-raba. Saya apalagi dengan jelas mendeklarasikan di sini bahwa saya bisa salah. Tapi kemudian saya kan mendapat informasi seperti itu. Putri dapat juga kan? Nah, dapat pastinya. Bahwa ini ada Ketua Dewan Pembina nanti siapa, Ketua Umum siapa, Ketua Harian siapa, Wakil Ketua Umum siapa. Nah nanti kalau itu memang benar terjadi, maka cocoklah apa-apa yang kita gabungkan. Oh ini terserah Anda menyebutnya apa, turbulensi, tekanan, intervensi, bujukan, atau apakah ada sentuhan invisible hand tadi itu. Iya, atau apalah gitu ya dalam politik itu permainan dan sebagainya. Gitu. Baik. Jadi itu
membuat kita menjadi bisa macam-macam pikiran bangsa ini. Yang pertama misalnya, Golkar aja sebesar itu bisa dibuat demikian. Gitu. Bagaimana dengan partai-partai yang lain? Apakah ini untuk suatu kepentingan yang lebih besar misalnya, yang memang membuat bangsa ini lebih maju? Atau kepentingan apa gitu? Nah itu tadi yang pribadi maksudnya, bukan untuk bangsa. Iya, itu yang akan teruji oleh masa ya, oleh zaman. Waktu yang hanya bisa menjawab. Iya, 20-21 Agustus, kemudian nanti akan ada pelantikan ya, kita menyambut pemimpin baru pada 20 Oktober misalnya. Itu semua akan menjawab itu. Tapi kalau kita meraba-raba menerka-nerka, termasuk juga mengenai siapa yang akan dipercaya menjadi PLT Ketum Golkar ini saat ini nanti akan dirapatkan, diputuskan di pleno. Saya ajak sedikit mungkin menebak begitu Bang Egi. Nama-nama yang sudah ada, Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian juga Bamsud, Bambang Susatyo, kemudian juga ada Bahlil Lahadalia. Potensinya seperti apa di antara ketiganya ini? Saya sekali lagi hampir nggak mau masuk ke wilayah itu. Yang mau saya katakan adalah saya hampir percaya pada formulasi akhirnya. Jadi formulasi akhirnya itu ya, yang ketua Dewan Pembina, ketua umum, ketua harian itu saya lebih percaya itu. Tunggu Munaslup kalau gitu ya Bang ya? Apanya? Tunggu Munaslup kalau gitu ya? Itu Munaslup ya jadinya, 21 Agustus ya. Betul. Tapi kalau yang akan menjadi PLT ini, saya juga rasanya saya percaya juga lah gitu. Yang Anda sebut-sebut tadi ya. Iyalah. Adanya ketum Golkar baru nantinya, bagaimana pengaruhnya terhadap posisi Golkar dalam pilkada-pilkada memenangkan para calonnya nanti? Sementara ini dinyatakan aman kan, bahwa itu sudah terlihat aman gitu. Walaupun begini ya, pelan-pelan ini saya butuh mencerna agak lama karena begini. Sebelum peristiwa pada hari Minggu itu, hari Sabtunya Pak Airlangga Hartarto bertemu dengan Bapak Presiden. Itu gembira sekali kita melihat adegannya di televisi. Kalau nggak salah kejadiannya jam 2 siang itu. Pak Airlangga Hartarto keluar dan menyatakan bahwa dia melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa surplus ekonomi kita dengan Cina itu belum pernah terjadi setinggi itu. 8 billion dollars. Nah, itu menggembirakan kan? Sabtu siang. Siang. Kan? Kita bikin timelinenya nih. Itu ya. Lalu tiba-tiba wartawan ini nanya-nanya soal pilkada DKI Jakarta. Ridwan Kamil iya. Lalu siapa wakilnya? Tersebut-sebutlah S gitu. Orang nanya-nanya ini none of the above, kurang lebih gitu ya. Baik. Keluarlah SS yang ujungnya Suswono, kurang lebih gitu lah ya. Nah kemudian minggunya ada pengunduran diri. Gitu. Betul. Ya. Minggu siang waktu itu mulai ramai. Mulai ramai, minggu siang keluarlah pidato pengunduran diri yang sempat saya bacakan tadi. Lalu belum ada nama-nama lain, bahkan sebelumnya Bang Luhut pun itu ya. Kalau saya lihat-lihat ke belakang memuji juga loh Pak Airlangga Hartarto ini ya. Artinya ini baguslah prestasi. Siapa lagi yang bisa memimpin dengan keberhasilan yang saya sebutkan tadi ya. Semuanya kasih apresiasi artinya. Semua mengapresiasi. Walaupun setelah pidato pengunduran diri itu ternyata kita dengar ada berita yang menyampaikan memang Pak Bahlil ketemu Pak JK juga gitu. Untuk antara lain menyampaikan dia ingin maju. Kan nggak apa-apa juga dong, semua orang ingin maju boleh saja gitu. Tetapi pada hari ini ketika saya jalan kemana-mana tadi, di berbagai pohon, termasuk mungkin di pohon beringin juga, tertempel juga ada tulisan Kaisang 2024-2029. Ditempel di Jakarta. Artinya kan? Posisinya nantinya berarti... Saya agak bingung itu. Kalau misalnya Pak Airlangga Hartarto ini mengatakan Ridwan Kamil dengan Suswono, lah Kaisang di mana? Karena Kaisang sendiri inisialnya juga K, bukan S seperti ya pendamping yang akan dijagokan RK itu bersanding kan Ridwan bersama. Kamil. Betul. Kalau S itu Suswono. Nah ya itu dia. Ya yang bukan Sohibul Iman gitu kan, tapi Suswono. Padahal ini RK dan K mungkin. K yang lain kosong mungkin gitu ya. Ini kan S. Sementara ini kan K hari ini di pohon-pohon. Saya nggak tahu, pernah lihat hari ini? Hari ini saya belum keluar terus terang, jadi belum memantau di jalan-jalan. Pemirsa yang di Jakarta mulai lihat Kaisang 2024-2029. Apakah ini antara S dan K ini gitu? Karena itu Bang, saya pertegas saja. Apakah karena sempat mengucapkan makanya tadi itu saya bilang, kepada media, akhirnya Pak Airlangga kemudian ada yang nyenggol gitu? Apakah saya ini salah? Kan saya bilang tadi, saya bisa salah loh ini. Tapi kenapa hari ini mulai ada? Cepat sekali loh ini Sabtu, Minggu, Senin, Selasa.
Kaisang 2024, 2029. Saya ini berkali-kali bilang loh, saya itu penggemar anak-anak muda buat maju. Asal kita memajukan melalui Mahkamah Konstitusi secara benar. Karena orang itu kalau sudah boleh memilih, dia punya hak untuk dipilih. Asal kita mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi dengan benar, nanti diajukan oleh partai politik secara benar. Gitu. Itu prinsipnya. Jadi ini saya lagi pikir nih, termasuk supaya kita nggak berpikir-pikir dengan rumit dan nggak sampai gini nih. Ya, ini kan turbulensi, nggak boleh gini turbulensi. Kalau turbulensi itu harus pasang seat belt, duduk tenang, kalau bisa senyum sedikit gitu, jangan gini. Nah, karena itu sambil kita lihat nanti di ujungnya tanggal 20-21 apa betul itu? Ketua Dewan Pembina siapa? Kemudian ketua umum siapa? Ketua harian siapa? Itu sangat menentukan. Itu salah satu jawabannya. Dan itu akan membuktikan betul sama tanggal tidak? 27, apakah nama yang sekarang ditempel di pohon-pohon, di pohon apa di mana? Di mana tadi? Di berbagai tempat lah ya pokoknya ya. Jangan-jangan ada yang ditempel di pohon beringin juga. Itu nanti didaftarkan atau tidak. Nah itu semua menjawab lah. Puzzle-puzzle yang lagi beredar. Berarti termasuk juga nanti bisa akan kita ketahui apa alasan pengunduran diri Pak Erlangga saat kemudian siapa? Sambung menyambung semuanya. Apakah betul nanti yang bersanding bersama Pak RK ini ketika mendaftar di Pilkada, apakah betul S atau inisial lain K? Iya. Gak apa-apa, kita sambut dengan gembira saja. Semua orang punya haknya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Baik. Terakhir mungkin juga baiknya penutup saja. Setelah tadi kita sudah berbicara panjang lebar termasuk prediksi-prediksi ke depan. Penutup saya begini ya, ini saya sambil gembira ya. Ada tadi teman yang mengirim kepada saya, kenapa di Korea itu banyak film-film romantis? Karena angka perceraian tinggi. Kenapa di Amerika banyak film-film action? Karena angka kriminalitas tinggi. Kenapa di Indonesia banyak sinetron? Karena peristiwa drama-dramanya tinggi, termasuk dalam politik. Kurang lebih begitu. Banyak drama politik dan kita nantikan bagaimana ending dari drama yang saat ini kita lihat dari Partai Golkar. Siapa kemudian yang akan dipercaya mendapatkan jabatan PLT Ketum Golkar dari hasil pleno pada malam hari ini sudah berlangsung sepertinya. Dan juga nanti kalau memang betul Munaslup ini akan berlangsung 20-21 Agustus, siapa juga akan menduduki kursi tersebut Ketum Partai Golkar. Selanjutnya ada Ken Ana yang juga akan memberikan informasi menarik untuk Anda. Silakan Ken.